Salah satu alasan kenapa para ilmuwan dan sejarawan lebih suka mencari peninggalan sejarah di bawah lapisan es adalah karena semua benda dan makhluk hidup yang terkubur di bawah lapisan es akan tetap utuh, walaupun telah dimakan usia selama berabad-abad. Seperti beberapa penemuan yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja ke videonya. Bayi mamut. Jika kebanyakan fosil hewan purba ditemukan dalam keadaan tidak utuh atau bahkan hanya tersisa tulang belulang, namun berbeda halnya dengan seekor bayi mamut ini yang ditemukan dalam keadaan masih utuh meskipun telah membeku selama 35.000 tahun lamanya. Fosil ini tidak sengaja ditemukan oleh seorang penambang emas yang sedang menggali lapisan es di kawasan Klondike, Kanada. Proses penemuan bangkai hewan purba ini juga bisa dibilang sangat sederhana, yaitu ketika penambang emas tidak sengaja menabrak sebuah gundukan es yang sangat sulit untuk disingkirkan. Merasa temuannya adalah benda bersejarah, ia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada ahli geologi setempat. Tanpa waktu lama, ahli geologi pun langsung mengerahkan tenaga untuk mengevakuasi benda yang dimaksud. Dan setelah melakukan penelitian diketahui bahwa gundukan es tersebut adalah seekor bangkai bayi mamut. Setelah itu, barulah bayi mamut tersebut dievakuasi untuk kemudian diteliti lebih lanjut. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa bayi mamut tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan baru berumur 1 bulan. Dengan sebagian besar kulit dan rambut yang utuh, penemuan ini menandai kalau bangkai mamut ini merupakan fosil paling lengkap dan sempurna yang pernah ditemukan di Amerika Utara. Seorang ahli paleontologi setempat juga mengatakan bahwa mumi mamut ini merupakan salah satu mumi hewan zaman es paling luar biasa yang pernah ditemukan di dunia. Ozzy Iceman. Manusia es atau lebih dikenal dengan Ozzy Iceman adalah seorang mumi yang berhasil ditemukan oleh seorang pendaki di Gletser Simelaun, atau tepatnya di pegunungan Alpen Ozal di perbatasan Italia dan Austria pada tahun 1991. Saat ditemukan, Ozzy diperkirakan sudah tewas sejak 5.300 tahun yang lalu, dan diketahui Ozzy hidup antara tahun 3.350 hingga 3.300 sebelum Masehi pada era Kalkolitik. Ozzy memiliki tinggi badan sekitar 153 cm dan berat badan 61 kg. Tubuhnya juga kekar dan memiliki beberapa tato di tubuhnya, namun ia bukan preman pasar, melainkan seorang penggembala domba. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa isi perut Ozzy terdiri dari sedikit roti tak beragi yang terbuat dari gandum Kron, beberapa biji nangka, beberapa tanaman lain yang kemungkinan adalah sebuah ramuan, dan daging. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelumnya Ozzy telah mempersiapkan berbagai perlengkapan sebelum mendaki Gunung Alpen. Kemudian penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab kematian Ozzy. Sebelumnya salah satu petunjuk hanyalah luka di bahu kirinya akibat sambaran panah. Maka diduga ia tewas karena kehabisan darah. Namun hasil penelitian lain mengatakan bahwa Ozzy juga memiliki masalah kesehatan lainnya, yaitu patah tulang tumit, artritis atau peradangan kronis pada sendi, dan penyakit Lyme atau infeksi yang disebabkan oleh cacing cambuk. Tak hanya itu, ilmuwan juga menyatakan bahwa kemungkinan Ozzy tewas bisa jadi karena menderita sakit perut pada usia 40-50 tahun. Hal ini karena mereka menemukan sebuah bakteri bernama Helicobacter pylori hingga menimbulkan sakit mah atau gastritris atau peradangan pada dinding lambung. Namun penelitian terbaru menemukan adanya sebuah robekan 13 mm di arteri di dalam tubuh Iceman. Ozzy tampaknya mengalami pendarahan hebat akibat robekan itu, yang akhirnya membunuhnya. Dari banyaknya hasil penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa Ozzy Iceman mengidap penyakit komplikasi kronis dan luka fisik yang sangat parah di beberapa bagian tubuhnya. Hal ini berarti di hari terakhir hidupnya Ozzy harus mengalami kematian yang sangat menyakitkan. Mengingat pada zaman tersebut manusia hanya mengandalkan ramuan dari tanaman liar, tidak ada dokter ataupun bidan. Ya, yang mereka lakukan adalah terus bertahan hidup hingga ajalnya tiba. Anak suku Inka Liulaylaiko. Sebanyak 3 mumi berhasil ditemukan di puncak gunung Liulaylaiko yang merupakan gunung berapi stratovolcano di perbatasan Argentina, Chili.
Satu dari ketiga mumi tersebut adalah seorang gadis yang diperkirakan baru berumur 13-15 tahun dan merupakan anak paling tua dari kedua mumi lainnya yang masih berumur sekitar 6-7 tahun. Setelah 5 abad berlalu, mumi anak suku Inka ditemukan dengan organ dalam yang masih utuh, belum membusuk dan tidak mengkerut. Ketiga mumi anak suku Inka terawetkan secara alami dari suhu beku puncak gunung es. Dari hasil penelitian terungkap beberapa fakta yang sedikit mengerikan, jadi persiapkan diri Anda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mumi anak pertama yang diidentifikasikan sebagai korban persembahan peradaban suku Inka adalah La Docela, seorang anak perawan atau maiden suku Inka yang berusia sekitar 13-15 tahun. Dia adalah yang tertua dari 3 anak Liu Lailako yang dikorbankan, dan pengorbanannya diyakini terhormat, dikurung di sebuah makam kecil dan ditinggalkan di sana hingga mati. Mumi anak perempuan suku Inka lainnya yaitu bernama La Nina del Rayo. Gadis kecil yang diperkirakan dikorbankan saat berusia 6 tahun. Mumi gadis kecil ini ditemukan mengenakan hiasan kepala dari logam. Para ilmuwan percaya hiasan kepala itu bertindak sebagai konduktor petir, karena dia terlihat seperti telah disambar petir. Anak selanjutnya yaitu seorang laki-laki berumur sekitar 7 tahun bernama El Nino. Kondisi mumi bocah laki-laki ini merupakan satu-satunya yang diikat dan dibungkus begitu erat sehingga panggul dan beberapa tulang rusuknya terkilir. Para peneliti juga menemukan bahwa rambutnya dipenuhi telur kutu dan pakaiannya berlumuran darah dan muntahan, yang menunjukkan bahwa dia meninggal karena stres. Ada kemungkinan dalam proses pengorbanan El Nino memberontak, menendang dan berteriak. Inilah alasan mengapa dia ditahan dan diperlakukan lebih kasar. Anak-anak suku Inka yang dipilih untuk dikorbankan adalah berdasarkan kecantikan mereka, atau orang tua mereka sendirilah yang telah menawarkan anak mereka kepada kepala suku untuk dikorbankan. Alasan orang tua mereka melakukan hal tersebut adalah agar hasil panen mereka melimpah. Ya, mungkin ini yang dimaksud banyak anak banyak rezeki. Anak-anak yang telah dipilih akan dimanjakan selama 1 bulan sebelum menjelang ritual, seperti disajikan berbagai makanan kelas atas. Hal ini dimaksudkan agar mereka dipersembahkan dalam keadaan gemuk dan sehat. Gadis es Siberia. Pada tahun 1993, arkeolog Rusia bernama Natalia Polosmak dan timnya menemukan sebuah makam kuno di dataran tinggi Ukok di wilayah pegunungan Altai Rusia dekat perbatasan Tiongkok. Isi makam itu terkubur dalam es dan dalam keadaan membeku. Kemudian dengan hati-hati para arkeolog mencairkan es tersebut hingga akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah peti mati. Di dalam peti mati itu terdapat jasad seorang perempuan muda yang terawetkan dengan baik. Bahkan tato di kulitnya dapat terlihat dengan jelas. Para arkeolog kemudian mengangkut mumi itu ke Novosibirsk untuk melakukan penelitian. Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan beberapa fakta. Sebelum dimasukkan ke dalam peti, jasad perempuan tersebut dibalsem menggunakan gambut dan kulit kayu. Kemudian dibaringkan miring seolah-olah dia sedang tidur. Peti matinya pun dibuat cukup besar untuk menampung hiasan kepala setinggi 90 cm yang dikenakannya. Dia juga mengenakan rok wol panjang dengan garis-garis merah dan putih. Dari sinilah diketahui bahwa perempuan itu berasal dari peradaban Pazyryk, sebuah kongregasi suku nomaden Scythia. Mereka tinggal di pegunungan Altai pada abad ke-6 hingga ke-3 sebelum Masehi. Bakteri purba. Sejauh ini para ilmuwan telah berhasil menemukan beberapa bakteri yang terperangkap dalam es yang membeku. Salah satunya berasal dari peradaban zaman purba. Mereka bertahan hidup pada tubuh hewan yang telah mati yang membeku selama berabad-abad, seperti dalam kasus rusa kutub ini. Rusa ini berhasil ditemukan pada tahun 2016 berkat mencairnya lapisan es yang disebabkan oleh pemanasan global. Tak hanya menular sesama rusa, tapi bakteri ini juga dapat menginfeksi manusia. Setidaknya 15.000 penduduk desa di daerah tersebut terjangkit penyakit yang disebabkan oleh bakteri purba ini. Hingga saat ini belum diketahui pasti jenis penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri ini. Namun para ilmuwan berpendapat bahwa bakteri ini sangatlah berbahaya bagi manusia. Dan berita buruknya adalah bakteri ini dapat bertahan dan tumbuh subur bersama penyakit asing yang dibawanya meski telah membeku selama berabad-abad. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kekebalan tubuh bakteri ini sangat kuat dan dapat dipastikan akan sangat sulit untuk menemukan obat yang bisa membunuh sistem kekebalan bakteri ini. Tak hanya itu, dengan terus mencairnya lapisan es karena pemanasan global, tentu akan semakin banyak bakteri mengerikan lainnya yang akan bangun dari tidur panjangnya.
Oke lah, gue rasa cukup sampai di sini pembahasan panjang kita kali ini. Semoga kalian menonton sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.